Al-Iman TV. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV, dimanapun kita berada, yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam ini kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, insya Allah. Di saat banyak orang yang hari-hari ini keluar rumah ini untuk melakukan satu pesta kemaksiatan yang mereka namakan dengan pesta malam tahun baru, yang terjadi malam ini, nanti beberapa jam lagi. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk tetap berada di majelis-majelis ilmu, berada di dalam ketaatan, berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nikmat agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena dengan nikmat semacam inilah insya Allah ada jaminan kita itu akan tidak merugi hidup di dunia dan di akhirat. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya semua manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang dia itu beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah sebagaimana membimbing kita di atas ilmu dan iman dan amal soleh ini, semoga pun Allah memantapkan, mengistimahkan kita di atasnya dan menjadikan kita meninggal dunia di atas ilmu, iman dan amal soleh ini, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para jemaah sekalian? Hidup di alam dunia ini sebentar. Kita semua akan menuju kepada alam akhirat. Hidup di alam dunia ini sebentar. Kita semua akan menuju kepada alam yang lain. Yang di alam itulah sebenarnya inti kehidupan. Yang bahagia sejati, bahagia di sana. Yang sengsara sejati, sengsara di sana. Adapun di alam dunia ini, kebahagiaannya berpalut kesusahan, kesusahannya ada harapan kebahagiaan. Rabbuna Jalla wa Ala menggambarkan dalam firman-Nya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan kami jadikan manusia itu, hidup manusia itu, hari-hari itu berputar antara manusia. Di dunia itu romantika, kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang sengsara. Begitu hidup di dunia. Adapun yang hidup di alam akhirat itu adalah satu kepastian. Barang siapa yang bahagia, maka itulah bahagia sejati. Barang siapa yang sengsara, itulah sengsara sejati. Makanya Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia adalah orang yang beruntung hakiki. Karena tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Baqarah dengan panduan tafsir Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Suyuti rahimahumallahu ta'ala.
Kita masih pada pembicaraan tentang orang-orang Yahudi yang mereka itu ngakunya sebagai makhluk-makhluk pilihan Allah. Mereka itu ngakunya sebagai putra-putra kekasih Allah. Mereka itu ngakunya sebagai bangsa yang Allah pilih. Mereka itu saking pedenya sampai mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kita itu anak-anak Allah, kita itu kekasih-kekasihnya Allah. Dan itu yang mereka keluar-keluarkan kemana-mana. Itu yang mereka bawa kemana-mana. Zaman sekarang mereka membawa istilah kita itu sya'bullahil mukhtar, bangsa Allah yang terpilih. Mereka sampai bisa berani mengatakan itu karena berbagai kemuliaan, berbagai keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Bagaimana mereka itu dulu ditindas oleh Fir'aun, kemudian Allah selamatkan dengan sangat menakjubkan, ini lewat tangan Nabi Musa. Kemudian berbagai macam keajaiban yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selalu mereka dibimbing oleh para nabi setelah Musa, dan begitu berikutnya, sehingga mereka merasa Allah itu memanjakan mereka. Mereka merasa mereka itu jadi orang-orang mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata dengan semua yang mereka klaim itu, mereka gak mau beriman. Jadi mereka itu gak mau beriman kepada Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Nabiullah Musa, yang disebutkan dalam kitab Taurat, yang mereka tahu dengan seyakin-yakinnya kalau Nabi akhir zaman itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas." Katakan, kata Imam Suyuti rahimahullah, "Qul, katakanlah lahum," kepada mereka, "in kanat lakumud darul akhirah," jika ternyata kampung akhirat itu untuk kalian, ay al-jannah, surga, itu khalisatan indallah, di sisi Allah itu khalisatan, ay khasah, khusus untuk kalian, min dunin nas, bukan untuk semua manusia, kama za'amtum. Maksudnya, ya, jika kalian itu ngaku bahwasanya surga itu khusus milik kalian, khusus diciptakan untuk kalian, wahai orang-orang Yahudi, karena kalian merasa sebagai kasih Allah, merasa sebagai anaknya Allah, merasa sebagai bangsa pilihannya Allah. Akhirnya kalian mengklaim bahwasanya surga itu Allah ciptakan hanya untuk mereka tok. Kalau memang semacam itu, fatamannawul maut, dan mintalah untuk segera Allah matikan mereka. Ini kama za'amtum fatamannawul mauta, maka segeralah kalian itu berangan-angan untuk mati. In kuntum sadiqin, jika kalian itu benar-benar jujur dalam pengakuan kalian. Kata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, ta'allaqa bitamannihi syartan, yang berkaitan dengan harapan mereka, angan-angan mereka itu ada dua syarat. Ala annal awwala qaidun fis tsani, bahwasanya yang pertama itu adalah syarat bagi yang kedua. Maknanya apa? In sadaqatum fi za'mikum, jika kalian itu benar-benar jujur dalam klaim kalian, annaha lakum, bahwasanya surga itu milik kalian, wa man kanat lahu yu'siruha, dan kalau memang orang itu miliki sesuatu mesti dia penno, mesti dia perhatikan yang paling utama. Wal musil ilaiha, dan itu akan mengantarkan kepadanya al maut, yaitu kematian, fatamannau, dan segera akan itu arab-arab kematian. Kalau memang kalian itu yakin mengklaim bahwasanya surga itu Allah ciptakan hanya untuk kalian, dan kalian tahu kenikmatan surga itu jauh berlipat-lipat dibandingkan kenikmatan dunia, nang segera minta mati, nang segera kalian itu arab-arab mati. Kenapa? Karena orang itu kalau merasa memiliki sesuatu kan memang sengaja langsung kepingin untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Faktanya, waliyatamannuhu abada, mereka itu nggak mungkin selama-lamanya ngarep-ngarep mati, itu nggak mungkin. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, karena amal perbuatan yang telah mereka lakukan. Apa itu?
min kufrihim bin nabiyil mustalzim likadzibihim. Mereka itu kufur dengan sang nabi akhir zaman yang itu konsekuensinya mereka dusta kalau ngaku akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Ya karena dalam Taurat, dalam syariatnya Nabi Musa jelas-jelas disebutkan bahwasanya Nabi akhir zaman itu ciri-cirinya ada pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau memang kemudian ternyata mereka nggak mau minta mati, ya berarti dusta. Yang ngomong kosong, ngaku-ngaku tok, suruh membuktikan nggak bisa. Wallahu alimun bil zalimin, dan Allah itu Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Al-kafirin, kepada orang-orang kafir, fayujazihim, Allah itu pasti akan membalas mereka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala tajidannahum, dan engkau pasti mendapati mereka, lamu qasam, lam untuk sumpah, dan demi Allah kalian itu pasti akan mendapati mereka, engkau itu pasti akan mendapati mereka, orang-orang ahlul kitab itu, ahrasan nasi ala haya, mereka itu paling semangat untuk hidup, wa minalladzina asyraku wa ahrasa minalladzina asyraku, dan semangat mereka untuk hidup lama itu lebih semangat dibandingkan semangatnya wong-wong musyrik. Yani al-munkirina lil ba'thi, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, alaiha, ini li'ilmihim bi anna masirahumun nar, karena mereka ngerti kalau mereka nanti kalau sudah masuk akhirat akan masuk neraka. Dunal musyrikin, dan itu gak dimiliki oleh orang-orang musyrik. Li'inkarihim lahu, karena mereka dari awal mengingkari adanya alam akhirat. Mananya? Yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan gak mungkin orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu kepingin mati, itu gak mungkin. Ini kenapa? Bahkan kalian, engkau itu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mendapati mereka orang yang paling semangat hidup, orang yang paling kepingin umurnya panjang. Ini dibandingkan sama orang-orang musyrik, yuk tetap mereka lebih semangat. Kenapa? Karena wong-wong musyrik sing gak kenal akhirat, itu mereka itu mikiri urip itu cuma di alam dunia. Tok ya wis seneng-seneng di alam dunia. Nek wis seneng ya wis. Adapun orang-orang ahlul kitab itu, mereka itu yakin di akhirat itu ada, dan yakin kalau di akhirat nanti mereka akan masuk ke dalam neraka. Maka itu yang mereka hindari dengan sehindar-hindarnya. Tidak mungkin mereka itu melakukannya, mereka hindari dengan sepasti-pastinya. Mereka hindari agar mereka tidak merasakan api neraka. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yawaddu yatamanna ahaduhum, salah satu di antara mereka itu berangan-angan, kepingin, lau yu'ammaru alfasana, seandainya seandainya dikasih umur 1000 tahun. Lau masdariyah, lau di sini adalah lau masdariyah, bimana an, yani wahiyya bisilatiha, dengan silahnya fi ta'wili masdar maf'ul yawaddu, yani ta'wil dari masdar maf'ul yaitu yawaddu. Dalam dunia enggak usah dibahas sepanjang lebar. Wa ma huwa ay ahaduhum bimuzahzihi minal adzab bimub'idihi, jadi salah satu dari mereka itu enggak akan bisa menjauhkan mereka dari azab an-nar, azab itu azab neraka. Lau, yani ayyu ammar, untuk dikasih umur yang panjang. Seandainya dia dikasih umur yang panjang pun gak akan bisa melepaskan diri mereka dari api neraka. Fa'il muzasihu ay ta'miruhu, wallahu basfirum bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Bil ba, bil ya, bima ya'malun, bitta wa ta bima ta'malun, yani fayujazihim, Allah pasti akan membalas mereka. Maknanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna yang berkaitan dengan masalah, yani makna yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi kalau orang-orang itu
bener-bener ngaku kalau surga itu nanti akan mereka masuki di akhirat, mesti minta mati. Padahal nggak mungkin mereka itu minta mati. Mereka itu bahkan kepingin untuk hidupnya 1000 tahun. Hidup 1000 tahun panjang gitu, nggak mati-mati. Karena mereka yakini dunia ini adalah kehidupan mereka yang paling utama. Nek wis mati masuk ke alam neraka. Tek. Wasa'ala ibnu Surya an-Nabiyya, dan ibnu Surya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, au Umar, atau riwayat ini ada kemungkinan bertanyanya kepada Umar ibn Khattab. Amman ya'ti bil wahyi minal malaika, siapa sih yang membawa wahyu dari kalangan malaikat? Faqala, maka Rasulullah menjawab, Jibril. Yang membawa wahyu itu adalah Jibril. Qala, maka ibnu Surya dari kalangan orang Yahudi mengatakan, huwa aduna, dia itu musuh kami. Ya'ti bil azab, dia itu membawa berita-berita ancaman, berita-berita azab. Walau kana Mikail la amana, seandainya yang bawa wahyu itu Mikail, kami pasti beriman. Li'annahu ya'ti bil khas wassal, yani wassilm, karena dia datang membawa kesuburan, membawa keselamatan. Itu ngaku nih. Wong-wong iku nek kalau wis gak mau, kemudian gak punya alasan, kan dolen-dolen alasan. Jadi kan dolen-dolen alasan. Kemarin katanya ini, kemarin katanya. Semua berhasil dikikis, cari alasan lagi. Alasannya itu, loh ya salah dewe. Wong sing nggo wahyu ning ngene sampean kok Jibril. Jibril itu musuh kami. Jadi seandainya yang bawa wahyu itu Mikail, pasti kami itu akan beriman. Itu tuh gaya itu. Seandainya yang membawa itu benar-benar Mikail, gak mungkin beriman. Sama aja, itu cuma gaya bagaimana bisa bersilat lidah, bagaimana bisa untuk bisa tidak disalahkan. Itu gaya. Makanya kita jangan sampai hidup dengan model semacam itu. Orang itu diakui, orang itu ngakulah bahwasanya tidak ada seorang pun di muka bumi ini kemudian benar terus, gak tahu salah. Mesti wong itu punya kesalahan. Mesti orang itu. Makanya tatkala kemudian kita dinasihati, kita ditegur, kita disalahkan, ya boyok legowo. Karena memang kita itu mesti mempunyai kelemahan, kita itu mesti mempunyai kesalahan. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menanggapi komentarnya orang-orang Yahudi itu dengan mengatakan, kul, katakan lahum, kepada mereka, man kana aduwwa li Jibril, barang siapa yang jadi musuhnya Jibril, falyamut ghaidan, yani matilah kamu dalam kondisi jengkel, silahkan mati. Fa innahu nazzalahu ay al-Qur'an ala qalbika, karena Jibril itu menurunkan Al-Quran kepadamu, kepada hatimu itu biizni bi amrillah, dengan izin Allah langsung. Perintah Allah Subhanahu wa taala langsung. Musandiqal lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Qablahu minal kutub, kitab-kitab yang sebelumnya. Yani wahudan, dan sebagai petunjuk, wal minal dhalalati, dari perkara kesesatan. Wa busyra bil jannati lil mu'minin, memberikan petunjuk kepada orang-orang mukmin dengan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga melanjutkan, man kana aduwwal lillahi, barang siapa yang dia itu adalah musuhnya Allah, yani wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa rusulihi, dan para rasul Allah, wa Jibril, terutama Jibril. Karena Jibril itu adalah malaikat yang paling utama. Ini ba'i wa dunia. Mana tadi? Mangkana aduwwan lillah, barang siapa yang musuh Allah, malaikatnya, para rasulnya, dan Jibril, bikasril jimi wa fatiha bila hams, wa bihi biya wa dunia, bisa dibaca Jibril, bisa dibaca Jibrail. Wa Mikal, dan musuh, yani dan musuhnya Mikail sekaligus, atfun alal malaikat, diatafkan kepada para malaikat, min atfil khas al-am, mengatafkan yang khusus dengan yang umum. Yani fi qiraah Mikail, bisa dibaca Mikal atau Mikail, bihamz wa ya, dengan hamzah dan ya. Wa bi ukhra bila ya, dalam bacaan yang lain tanpa ya, Mikail.
Fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah musuh bagi orang-orang yang kufur. Auqa'ahu mauqi'a lahum bayanan lihalihim. Jadi itu menempatkan di posisi mereka langsung dhamir bagi kita bila disebut orang-orang yang zalim biar mereka tahu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang zalim. Wallahu alam bisawab. Ini masih jadi gambaran, masih cerita berkaitan dengan orang-orang Bani Israel. Saking kurang ajarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wanti-wanti ini untuk mengingatkan kita bahwa seseorang itu ini tidak ada yang sempurna, mesti ono salah. Maka tatkala dibenerin maka hendaknya dia menerima kebenaran tersebut. Wallahu alam bi as. Nah, tabarakallahi ajani Allah yakum insyaallah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita pelajari bersama. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.